Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan kembali tentang yang namanya dasar pemrograman. Nah, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya matriks atau array dua dimensi. Oke, sebelumnya mungkin kita bahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan array multidimensi. Jadi, array multidimensi ini adalah array di mana setiap elemennya adalah array lagi. Jadi, dia tidak langsung ke variabel, tapi ada array lagi. Nah, karena dia array di dalam array, maka dia punya beberapa acuan. Mungkin ingat kalau komplek perumahan, kadang-kadang kan nggak cuma nomor doang, tapi juga ada bloknya. Blok D nomor 5. Artinya indeksnya atau acuannya ada dua, yaitu blok dan nomor. Nah, matriks itu adalah array dengan dua dimensi. Sebenarnya bebas nih, mau bikin dimensinya banyak juga boleh. Tapi biasanya programmer yang normal itu maksimum 3. 3 itu juga udah jarang. Biasanya kalau sudah mulai berhubungan dengan yang namanya grafik. Tapi kalau umumnya kita pakai di pemrograman itu biasanya maksimum 2. Begitu. Nah, sekarang bagaimana membuat matriksnya sendiri sih? Sebenarnya kan sama seperti kita mendesain array pada umumnya. Kita buat array-nya, lalu di situ setiap elemennya, bedanya adalah kita isi dengan array lagi. Jadi kalau dilihat, ini kan adalah kode untuk membuat array satu dimensi ya. Jadi di sini panjangnya 3, lalu diisi dengan nilai 1, 3, 5. Nah, kalau untuk membuat matriks, berarti setiap elemennya diisi lagi dengan array. Perhatikan yang di garis bawah, ya. Berarti di sini setiap elemennya diisi lagi dengan array dan akan menjadi gambar yang ada di samping. Jadi setiap elemen isinya adalah array lagi. Kalau dilihat, ini kan sebenarnya bisa dipakai jadi looping ya. 0 sampai 2. Maka kita bisa pakai for, ya. Jadi for di looping sampai 3. Dengan nilainya 3-nya tidak masuk. Jadi 0, 1, 2. Lalu untuk setiap looping ngapain? Setiap looping berarti kita isi R pada posisi ke I. Nah, setelah itu kita bisa nih bikin dua variabel yang namanya dimensi satu dan dimensi 2. Dimensi satu berarti adalah jumlah barisnya, dimensi 2 adalah jumlah kolomnya. Jadi nanti di sini kita tinggal masukin nilai dimensi satu dan dimensi 2-nya. Ada 3 baris dengan 5 kolom. Kita mengubah tipe datanya sekarang jadi matriks biar lebih jelas, ya, walaupun hanya dalam bentuk komentar. Setelah itu, kita konversi deklarasi matriks ini menjadi sebuah fungsi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pakainya gampang. Nih lihat, di program utama tinggal deklarasi matriks 3, 5. Artinya kita membuat matriks dengan 3 baris dan 5 kolom. Nah, penggunaan fungsi ini nanti kita akan kasih, gitu ya, kalau misalkan dalam bentuk praktikum. Kalau dalam algoritma penjelasan, terutama di teori, kita akan asumsikan sudah ada. Jadi tidak akan dituliskan ulang. Bagaimana mendeklarasi dan assignment-nya? Pertama, deklarasinya kurang lebih kita akan pakai komentar, gitu ya. Kasih penjelasan itu matriks of string, misalkan. Lalu assignment-nya juga sama ya. Assignment-nya di sini berarti tinggal panggil fungsi deklarasi matriksnya dengan nilai dua dimensi yang ada. Akses elemennya kayak gimana? Sama seperti array pada biasanya, cuman bedanya di sini indeksnya itu tergantung ya. Kalau matriks berarti indeksnya ada 2. Gitu. Nanti kalau misalnya array 3 dimensi berarti indeksnya ada 3. Ya sama lah seperti tadi ada blok sama nomor rumah. Kalau kita mau masuk rumahnya berarti harus tahu blok dan nomor rumahnya. Gitu kan. Setelah kita menggunakan dua indeks tersebut, maka cara pakainya kurang lebih sudah sama persis seperti variabel biasa. Bisa di-assign, bisa di-update, dan seterusnya. Ini contoh pemakaian matriks gitu ya. Jadi misalnya kita punya matriks, punya 7 baris dengan 2 kolom. Di mana di sini untuk kolom pertama diisi dengan nilai Senin, Selasa, sampai Minggu dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua kita isi dari Monday sampai Sunday. Jadi bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kita bisa pakai, kita bisa akses kalau di kolom ke satu berarti dia akan menghasilkan Senin, Selasa. Kalau kolom kedua dia akan jadi Monday dan Tuesday. Nah, perlu diingat di sini karena kita mulainya dari nol, maka ini indeksnya bukan satu dan 2 seharusnya, tapi 0 dan 1. Begitu juga dengan baris, walaupun dia ada 7 baris, berarti dia mulai dari 0 sampai 6. Begitu.
Nah, bagaimana proses matriksnya? Misalkan nih, oh ya kita pengen setiap elemen dalam matriksnya ditambah nilainya 5. Atau pengen menampilkan semua isi dalam matriksnya. Nah, sama seperti array satu dimensi. Array satu dimensi aksesnya gimana? Pakai looping. Nah, di sini juga pakai looping. Cuman bedanya karena dia dua dimensi, berarti loopingnya dua kali. Untuk setiap baris, baru setelah itu untuk setiap kolom. Nanti prosesnya dia akan mulai di baris pertama dulu, gitu kan? Diberesin semua kolomnya, baru pindah ke baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Ini contoh cara mengisi matriks. Jadi kita minta input dulu N sama M-nya, gitu kan? Setelah itu kita isi sesuai dengan ukuran dimensinya. Berarti N dulu, N baris, M kolom. Setelah itu kita print N baris, M kolom. Tentu sebenarnya aksesnya tidak harus seperti ini. Tapi kalau misalkan bingung, nah, cara paling gampang aksesnya pasti seperti ini. Nah, ini contoh program dari matriks gitu kan. 3 kali 4 nilai integer. Lalu menghitung dan mencetak jumlah total per baris dan per kolom. Perhitungannya kan kurang lebih jadi seperti ini ya. Tinggal dilihat posisinya ya. Kalau mau baris ke I, berarti kan kolomnya gerak ya. 1, 2, 3, 4. Kalau total kolom, berarti yang gerak mana? Yang gerak adalah baris. Ini kalau nggak kebayang, biasanya cara paling gampang adalah digambar. Ya, ini contohnya, gitu kan. Ya, kalau dia mau hitung per baris, kita punya variabel namanya tot B, kan. Lalu dia akan looping menjumlahkan ke tot B untuk setiap elemen dari matriks yang ada. Ya, dan di sini ada I dan J, J-nya akan bergerak untuk sebagai kolom. Oke. Hal yang sama juga untuk menghitung per kolomnya ya. Per kolomnya di sini juga tidak beda jauh. Bedanya di sini lihat loopingnya berubah ya. Tadi di sini kan NM, nah di sini jadi MN. Jadi ya tergantung, bebas sesuai dengan kebutuhan logikanya. Oke, seperti saja. Terima kasih.